Epidemiologi, 9 kriteria Hill dan ukuran-ukuran epidemiologi. Kriteria 1, kekuatan asosiasi. Kriteria sebab akibat yang pertama dari Hill adalah kekuatan asosiasi yang menjelaskan semakin besar hubungan antara paparan dan penyakit, semakin besar kemungkinan hal tersebut bersifat sebab akibat. Untuk mengilustrasikan hal ini, Hill memberikan contoh klasik pemeriksaan Percival Hort mengenai kejadian kanker trokum dalam membersihkan jawaban asal kuatnya hubungan. Kriteria 2, kosintensi. Secara tradisional, kriteria kosintensi Hill digunakan ketika beberapa penelitian epidemiologi menggunakan berbagai lokasi populasi dan metode menunjukkan hubungan yang kosintensi antara dua variabel sehubungan dengan hipotesis Hill menekankan pentingnya temuan yang berulang karena sebuah penelitian tidak boleh beberapa kuat setidaknya tidak dapat mengandalkan untuk membuktikan hubungan sebab akibat karena adanya ancaman terhadap validitas internal. Kriteria ini masih sangat dapat untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, namun praktik integrasi data telah mengevolusi dalam pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan konsistensi. Konsep integrasi data secara inherent berpengaruh dalam penafsiran kriteria. Kriteria 3 kekhususan berpendapat bahwa keterkaitan tersebut lebih cenderung bersifat sebab akibat. Jika sifat spesifik, artinya paparan tersebut hanya penyebabnya satu penyakit. Meskipun memahami bahwa beberapa penyakit memiliki banyak penyebab atau faktor-faktor penyebaran, bahwa jika kita mengetahui semua jawabannya, kita mungkin akan kembali ke satu faktor yang bertanggung jawab atas penyebab tersebut. Pandangan ini menunjukkan fakta bahwa di era ini paparan seringkali didefinisikan sebagai opsial dan sebenarnya seperti lingkungan kerja atau lokasi pemukiman saat ini. Kriteria 4, temporalitas. Temporalitas mungkin merupakan satu-satunya kriteria yang disetujui secara universal oleh para ahli epidemiologi sebagai kriteria penting untuk menyimpulkan sebab akibat. Pertimbangan bahwa Rothman dan Kinetland meskipun menemukan ukurannya kegunaan atau kepraktisan dalam kriteria lainnya. Kriteria 5, gradien biologis. Hill menulis bahwa jika respondosis terlihat kemungkinan besar hubungan bersifat sebab akibat. Menurut interpretasi tradisional epidemiologis, adanya hubungan dosis respons mendukung hubungan sebab akibat antara paparan dan efek. Dalam epidemiologi tradisional, gradien biologis yang menonton mana peningkatan paparan meningkatkan peningkatan kejadian penyakit memberikan hubungan jelas mengenai hubungan sebab akibat. Hubungan paling mengenai hubungan sebab akibat. Kriteria 6, masuk akal. Bahan pada saat diperkenalkan masuk akal secara biologis mewakili konsep dasar integrasi. Data kriteria tersebut menyeratkan bahwa epidemiologi dan biologi harus berinteraksi
masuk akal secara statistik dinilai berdasarkan beberapa model biologi atau sosial yang menjelaskan hubungan kepentingan kriteria masuk akal ini terpengaruh jika hubungan konsisten dengan pengetahuan terkini mengenai etiologi dan mekanisme penyakit. Seperti kriteria koherensi dipandangkan serupa dengan masuk akal biologi, yaitu cerita sebanyak akibat harus masuk akal dengan semua pengetahuan yang tersedia. Dan peneliti dan kriteria ini tidak banyak berubah sejak awal. Memang ilmu mengidentifikasikan bukti hidrologis perubahan epitelbrokial dan uji toksikitas berbasis hewani untuk karsinogenisitas asam rokok sebagai contoh cerita yang koheren di antara beberapa cara desain penelitian. Kriteria 8 percobaan ini menjelaskan bahwa bukti yang diambil dari manipulasi percobaan ini menjelaskan bahwa bukti yang diambil dari manipulasi eksperimental, khususnya studi epidemiologi mengenai penurunan risiko penyakit. Setelah intervensi atau penelitian paparan dapat memberikan dukungan terkuat untuk kesimpulan kausal. Kriteria 9 analogi ini menyiapkan bahwa ketika terdapat bukti kuat mengenai hubungan sebab akibat antara yakin tertentu dan penyakit tertentu, penelitian harus lebih menerima bukti yang lebih lama bahwa agen serupa dapat menyebabkan penyakit serupa. Terima kasih.